jika kalian mendapati hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut: mengeluarkan air liur yang berlebihan, bertingkah laku terlalu agresif, tampak menggigit objek yang tidak kelihatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul yang sudah saya buat kali ini, saya akan bahas mengenai beberapa gejala rabies pada hewan. Namun teman-teman harus tahu bahwa rabies ini tidak hanya menyerang pada hewan sejenis anjing saja. Rabies dapat menyerang mamalia. Mamalia adalah hewan berdarah panas yang mempunyai bulu, dan manusia juga termasuk mamalia. Namun burung, ular, dan juga ikan bukan mamalia. Jadi mereka tidak bisa tertular dan juga tidak bisa menularkannya kepada kita. Tapi jenis mamalia apapun bisa tertular rabies, termasuk manusia. Dan hewan ternak seperti sapi dan juga kuda dapat tertular rabies. Begitu juga dengan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing juga dapat terkena rabies. Menurut data WHO, sekitar 59.000 kematian setiap tahun terjadi di 150 negara. Dengan 95%-nya terjadi di daerah negara Afrika dan juga Asia. Dan setengah dari kasus tersebut terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 mengumumkan ada sekitar 11 kasus kematian yang disebabkan oleh rabies, dan 95%-nya ini disebabkan oleh anjing, dan hanya 5% saja disebabkan oleh hewan liar seperti rubah, rakun, dan juga kelelawar. Hampir semua hewan peliharaan dan juga hewan ternak yang terkena rabies belum pernah menerima vaksinasi atau tidak mendapatkan vaksinasi rabies ter-up to date. Dan kebanyakan hewan peliharaan tertular rabies karena kontak dengan satwa liar. Lalu bagaimana cara kita bisa tahu apakah hewan tersebut, terutama ini anjing yang merupakan penyebab terbesar mengalami rabies, ternyata terkena rabies? Jawabannya adalah kita tidak tahu apakah hewan tersebut mengidap rabies atau tidak hanya dengan melihat dengan mata saja. Satu-satunya cara untuk mengetahui secara pasti apakah hewan tersebut mengidap rabies atau tidak dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Namun hewan yang mengidap rabies akan menunjukkan tingkah laku yang aneh. Bagaimana tingkah laku aneh dari anjing peliharaan yang mengidap virus rabies? Jika anjing kalian digigit hewan lain dan kalian khawatir akan tertular rabies dari hewan tersebut, maka perhatikan baik-baik perilakunya dan tentunya segeralah hubungi dokter hewan. Anjing kalian mungkin akan cepat menjadi gelisah dan sangat mudah tersinggung, bahkan mungkin menunjukkan gejala tingkah laku agresif. Demikian pula jika anjing ini biasanya yang bersemangat, bergembira, lalu sekarang tiba-tiba tampak santai dan tidak tertarik dengan kegiatan yang kita buat, ini patut dicurigai. Dan mungkin tanda-tanda fisik dari rabies pada anjing yang harus diwaspadai yang lain adalah terjadinya gejala demam, kesulitan untuk menelan, air liur yang berlebihan, tampak sempoyongan, kejang, bahkan bisa mengalami kelumpuhan. Dan seiring berkembangnya virus, anjing kalian mungkin akan bertindak seolah-olah mereka terlalu terstimulasi. Yang ini berarti cahaya, gerakan, dan juga suara tampaknya akan sangat ditakuti. Sehingga hal ini mungkin akan membuat mereka mencari tempat yang gelap dan tenang untuk bersembunyi atau bertindak agresif. Dan salah satu gejala rabies pada anjing yang paling umum dapat kalian lihat adalah mulut yang berbusa. Tapi beberapa anjing mungkin tidak akan menunjukkan busa, tetapi hanya mengeluarkan air liur yang berlebihan
atau mengeluarkan air liur. Ini tandanya virus sudah berkembang. Dan pada tahap akhir rabies, maka kejang dan kelumpuhan sering terjadi. Anjing pada tahap ini tidak dapat mengontrol ototnya, terutama di area kepala dan juga tenggorokan, sehingga akan membuat sulit untuk menelan dan akhirnya pernapasan tidak bebas dan dapat menyebabkan kematian. Dan virus rabies ini dapat terdapat di tubuh anjing selama berminggu-minggu sebelum gejalanya muncul. Namun, tidak semua hewan yang mengidap rabies akan menjadi agresif atau mengeluarkan air liur yang berlebihan. Hewan lain yang liar mungkin akan bersifat lebih penakut atau mungkin akan bersifat lebih pemalu, bergerak lambat dan sangat jinak sehingga mereka membiarkan kita untuk mendekatinya. Hati-hati kalau kamu menemukan hewan atau binatang liar seperti gejala ini. Kalian harus waspada karena hewan liar ini biasanya tidak bertindak seperti itu. Jadi kalian harus berpikir mungkin ada yang salah pada hewan tersebut. Kemudian beberapa hewan mungkin tidak tampak sakit. Jadi demi kesehatan dan juga keselamatan satwa liar, hewan peliharaan dan diri kita sendiri, maka tinggalkanlah hewan liar termasuk bayi hewan tersebut. Hal terbaik yang bisa kalian lakukan adalah jangan pernah memberi makan atau mendekati hewan tersebut. Hati-hati terhadap hewan peliharaan yang tidak kalian kenal. Jika melihat anjing atau kucing liar, jangan coba-coba untuk dibelai. Dan kalian perlu menghubungi pengawas hewan setempat jika kalian mendapati hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Mengeluarkan air liur yang berlebihan, bertingkah laku terlalu agresif, tampak menggigit objek yang tidak kelihatan, binatang tersebut lebih jinak dari biasanya, kemudian hewan tersebut tampak mengalami kesulitan pergerakan atau bahkan tampak lumpuh. Lalu kalian melihat ada seekor kelelawar yang berada di atas tanah. Sebagian besar kasus pada anjing berkembang dalam 21 sampai 80 hari setelah terpapar. Namun masa inkubasinya bisa lebih pendek atau lebih lama. Jika rabies menunjukkan gejala, maka penyakit ini tidak dapat diobati. Jadi sangat penting untuk menghubungi dokter hewan segera setelah anjing kalian digigit. Rabies ini tidak mudah untuk didiagnosa dengan tes darah. Agar 100% akurat, pengujian memerlukan biopsi jaringan otak, sehingga hal ini tidak dapat segera dilakukan, jadi harus menunggu hewan tersebut menjadi mati. Sayangnya jika dokter hewan kalian mencurigai adanya rabies pada hewan peliharaan tersebut, maka anjing kalian mungkin akan dilakukan tindakan eutanasia karena dapat menyebarkan virus. Eutanasia ini merupakan suatu tindakan untuk mengakhiri kehidupan dan tentunya tindakan ini dilakukan tanpa penderitaan. Kalian bisa mencegah rabies dengan melakukan vaksinasi hewan peliharaan sesuai jadwal. Anjing yang telah menggigit orang harus dikurung setidaknya selama 10 hari untuk melihat apakah rabies berkembang. Dan kalian juga bisa mencegah rabies dengan menghindari kontak dengan hewan liar. Demikian video saya mengenai gejala rabies pada hewan peliharaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.